kota Medan misalnya, sampah masih terlihat menumpuk di sepanjang Jalan Emas, tepat di dekat kantor Kelurahan Serengas 2. Beginilah kondisi sebagian ruas Jalan Emas di Kelurahan Serengas 2, Kota Medan, Selasa 10 Oktober lalu. Kota Medan sendiri mempunyai dua lokasi untuk tempat pembuangan akhir atau yang disingkat menjadi TPA. Yang pertama yaitu Dinamo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Lalu yang kedua di TPA Terjun, yang berlokasi di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Mengenai pengelolaan sampah, pada TPA ini menggunakan sistem open dumping. Sistem ini ialah sistem yang terlebih dahulu dibiarkan menumpuk, lalu akan diratakan menggunakan alat berat yang tersedia. Sistem seperti ini kelaknya dapat mengganggu sekitaran lokasi TPA ini sewaktu masih beroperasi, yang bila mana telah masuk ke musim kemarau, maka banyak dijumpai abu di lingkungan TPA tersebut yang memberikan efek bagi kesehatan tubuh, mengganggu pernapasan, dan menjadikan mata perih bagi masyarakat yang ada di sana. Lokasi TPA yang terletak di Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan, semulanya merupakan daerah hutan yang di sana terdapat pohon-pohon nipah. Dan kalau tengok sejarah ini terjun, cuma wilayah terjun, cuma masuk dari TPA kayak pasir, apa wilayah pasir. Kalau di lurus ditarik ke sana terjun itu TPA-nya. Cuman aset lewat kan dari sini, dari kayak pasir, luar kayak pasir. TPA terjun sebenarnya. Kalau depannya TPA terjun. Karena ini kan TPA terjunnya ya udah lama kan, udah cukup lama kan. Ya paling lama sebenarnya. Sebenarnya udah nggak layak lagi ya, udah kayak gitu. Ya udah timbun kali. Satu, izin dulu ke kantor dinas lingkungan hidup yang di Pinang Bawis. Bahwasanya untuk penelitian TPA Terjun. Ibaratnya mandor lah sini ya, ngawas-ngawas. Lapangan ya. Saat hari pertama kami berkunjung ke TPA Terjun, ternyata harus ada beberapa ajuran surat yang harus kami siapkan dan harus dikirimkan baik itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan juga kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional Kota Medan. Ini udah di simpang TPA Terjun. Mulai dari simpang ini aja udah tercium bau-bau sampahnya. Sampai di simpang saja, kami sudah merasakan bau yang sangat menyengat. Sudah terasa di hidung kami. Ditambah lagi, banyaknya truk-truk sampah yang besar berlalu lalang keluar masuk TPA Terjun ini. Dan ukurannya juga bukan main. Bagaimana? Rabu cuy. Masih nggak mau pakai masker? Masih bang, konsisten. Kalau gak merhatikan jalan, mungkin udah beda cerita.
TPA Terjun ini berdiri pada tahun 1993. Di sini sampah itu yang membuang itu truk-truk sampah dari sekota Medan ya, dari 21 kecamatan Kota Medan. Sampah itu perharinya masuk sekitar 1.300 ton per hari. Sampah itu hanya ditumpuk-tumpuk, sebatas dibuang terus kita menata dan membenahinya. Cuaca yang begitu panas juga ditambah lagi dengan keberadaan kami di kawasan dengan gunungan sampah terbesar di Kota Medan. Betul-betul menjadi tantangan yang besar bagi kami untuk mengangkat tema film ini. Tentu, ini adalah totalitas kami sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi tempat pembuangan sampah ini, truk sampah hanya membuang, terus kita memaparkannya dengan bulldozer, melakukan pemadatan sehingga sampah bisa terpapar lah secara baik. Berapa tahun kerja di sini, Bang? Udah 4 tahun setengah. Kalau kami sistemnya di sini kan operator ada 2 bagian dia main. Ada yang di pembenahan, ada yang di pelayanan sampah. Kalau pelayanan sampah menerima sampah-sampah dari truk ini dibuang ke lubang, kita ngorek, habis itu disorong oleh bulldozer. Oke. Kalau yang di sini dia pemaparan aja. Jadi biar nggak ada penumpukan, biar nggak ada berserakan sampah di jalan ini. Ini dari dinas ya, Bang? Kami dari dinas lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Oke. TPA ini pertama itu pada 1993 itu hanya mempunyai lahan 10 hektar. Kita bagi ada zona aktif dan zona tidak aktif. Jadi ada yang kita alih fungsikan sebagai taman edukasi. Itu zona tidak aktif. Pada saat itu sistem TPA itu menggunakan sistem open dumping. Sistem open dumping itu hanya dibuang gitu kan. Kalau nggak salah saya 2021 atau 2022 kita ada penambahan lahan. Luas lahan kita 14 hektar. Bagaimana bisa? Di atas gunungan sampah ini terdapat taman asri yang dikelola oleh pihak TPA Terjun. Ini adalah upaya yang baik, sangat kontras dengan gunungan sampah yang ada di sekitaran taman tersebut. Hehehe. Ini yang 4 meter semalam udah nggak aktif, udah penuh. Kita perapian, dirapikan nanti siram tanah. Gitu. Menuju tidak aktif ya? Ya. Kalau yang untuk aktif sekarang di mana, Pak? Di atas. Oh, yang atas ini. Berarti di atas ini masih ada lagi? Masih. Sama-sama. Kita turun ke bawah juga. Iya ya, Pak. Tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA di Desa Terjun, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan terbakar pada Minggu 2 April malam. Petugas pemadam berjibaku menjinakkan api karena khawatir kepulan asap menyebabkan polusi udara hingga mengganggu pernafasan warga. Kalau sistem sanitary landfill itu sampah itu harus ditutup dengan penutup tuh, bisa dengan plastik. Timbunan sampah itu ditutup dengan tanah untuk meminimalisir resiko, misalnya bau. Kalau gas bertumpuk-tumpuk itu kan ada gas metana juga di dalamnya. Dan KLHK itu menyarankan semua TPA se-Indonesia ini harus menggunakan TPA dengan sistem lahan sanitary landfill. Kerjanya udah mulai tahun berapa? Kerja udah lama lah, udah dari tahun 2015-an. Enggak, ambilnya dari warga masyarakat. Sama masyarakat. Bapak yang antar sini. Ya, kami buangnya ke sini. Sanggup melayani.
Ya. Wah, kenapa bisa mundur ke belakang itu? Aduh. Bantukan nggak ada bantuan dari pemerintah gitu. Ada. Biasanya Kami pun diminta sama masyarakat. Kalau urusan pemerintah kami nggak ada. biasanya dikutipnya per bulan. Kalau bayarnya itu per bulan dia. Harganya berapa Pak? Biasanya per bulan. Omsetnya berapa itu Pak biasa Pak per bulan? 25. Kalau per rumah. Rumah. Lihat sampahnya kan gitu. Dari lokasi kala itu banyak ditemukan penduduk yang hidupnya bergantung dengan TPA tersebut. Mereka antara lain bekerja menjadi pemulung atau mencari botot di TPA tersebut. Bila mana ditelusuri dari segi ekonomi, ada sekitar 500 orang setiap harinya mencari kehidupan di TPA terjun. Dari mereka itu didapatlah oleh mereka senilai Rp70.000 hingga Rp100.000 per harinya. Walau hanya gunungan sampah, ternyata di tempat inilah banyak orang yang mencari sesuap nasi. Ya, benar, sesuap nasi. Banyak pemulung yang mencari sampah yang bisa dijual kembali, seperti botol, besi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang mencari sisa nasi yang dibuang sebagai pakan ternak mereka. Awalnya 1993 ini, awal mulanya ini rawa-rawa seperti yang abang-abang lihat di sana tuh. Itu rawa-rawa jauh dari permukiman karena TPA ini mempunyai nilai ekonomi, mereka semakin merapat tuh. Semakin merapat. Jadi kita kalau pemulung itu di luar PLH ya. Jadi mereka punya ikatan sendiri atau organisasi sendiri lah. Kalau kita larang mereka mengurangi sampah juga. Karena mereka memilah, menyortir sampah. Karena setelah kami hitung pengurangannya itu cukup banyak setelah mereka sortir. Kan gitu. Bau yang busuk, perasaan risih dengan keadaan tumpukan sampah yang juga semua persoalan terdapat di sana tidak lagi menjadi rintangan bagi mereka yang sudah terbiasa hidup, tinggal, dan berada di sana. Mulai tahun berapa? Tahun 2005. 2005 ya. Ibu orang rumahnya di sekitar sini juga? Iya. Sepang kantor. Dari mana? Dari Sepang kantor. Oh, dari Sepang kantor. Oh, di Pak Betul. Tipe-tipe sampah yang diambil tuh sampah-sampah yang kemana? Botol. Segala kertas. Ini kan becak tadi yang ngantar kan? Iya. Itu kan. Sama tukang becak itu nanti ini, yang sama ibu ini aja sama nasi busuknya. Oh. Karena ibu miara. Pernah kejadian longsor. Kita bekerja sama pihak PU untuk menangani lah longsor itu sampai nggak terimbas ke masyarakat sekitar. Ini seperti itu. Harus ada tindakan cepat lah untuk dalam penanganan longsor. Ketika longsor di situ ada anak sungai itu, dia bisa menutup. Jikalau tertutup maka dampaknya bisa banjir. Nah, kalau hujan pasti ada longsor. Bayangin aja tempat aku berdiri sekarang ini, jalan yang begitu panjang dan juga cukup lebar. Ini semua adalah tumpukan sampah yang menggunung dan membentuk seperti ini. Ya, luar biasa. Ini beberapa timbunan sampah yang karena sedimen di bawah sampah ini begitu rapuh, banyak rongga-rongganya. Jadi di saat air hujan itu masuk ke bawah, terjadi kayak rembesan atau pemadatan tekanan menuju ke bawah atau sampah-sampah, gundukan sampah ini. Ya, jadi akan membentuk seperti kayak lembah-lembah kecil seperti ini. Ternyata bau busuk, panas matahari yang menyengat, hingga tenaga yang begitu terkuras bukanlah resiko yang berat bila berada di TPA terjun ini.
Resiko terjadinya longsor adalah masalah yang serius di saat gundukan sampah sudah tidak mampu untuk menahan beban yang begitu berat. Kita ini di sini estimasinya itu paling lama setahun sampai 2 tahun ini TPA, dan harus mencari lahan baru. Jadi sekarang Kementerian KLHK itu menuntut seluruh TPA se-Indonesia ini sudah ada pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Harus ada pengelolaan sampah di kelurahan, di kecamatan. Jadi kalau kelurahan dan kecamatan itu punya tempat pembuangan sementara deh. Kemarin itu udah ada investor yang bisa mengelola gas metana. Cuma lebih lanjutnya tinggal pejabat-pejabat tinggi Kota Medan ya. Terus ada juga pengelolaan sampah menjadi listrik, PLTSA, lakukan meeting, uji visibility study, studi kelayakan, tinggal keputusan di pimpinan tinggi. Ini kan dari ini dulu baru dipilah lah yang kayak gini, dipisahkan sana. Dan ini baru dimasukkan ke mesin kan itu. Itulah apanya itu yang di dinding itu, apanya fermentasi. Ya. Mekanismenya ya. Nanti ini jadinya itulah yang di atas itu semua itu. Jadi pupuk ya? Iya, ini. Oh, ini mesin apanya ya? Ini mesin penggilingannya. Ini mesin penghalusnya. Yang sana mesin, kan ada 2 mesin dia kan? Iya. Nah, ini mesin halusnya. Yang sana mesin kasarnya. Oh. Halusnya ini udah jadi. Baru jadi taruhkan kemarin. Jadi ini, jadi sumber pendapatan juga ya, Pak? Iya. Dikit-dikit. Oke. Pengelolaan sampah itu sangat penting. Jangan hanya dibiarkan menumpuk saja sebagai hal yang tak genting. Perlu ada inovasi mutakhir untuk mengelolanya. Contohnya, inovasi berupa bahan bakar dari jemputan padat. Seluruh sampah organik yang bertipe daunan kering, ranting pohon, dan batang pohon diolah untuk menjadi bahan bakar coffee ring untuk PLTU. Namanya sesak nih. Bang, belum siap juga, Bang? Udah. Ribet banget lu. Segala jenis sampah kayaknya udah 100% tercemar sih. Muncul pertanyaan di benak kami sebenarnya. Sampai kapan tumpukan sampah ini akan terus bertambah? Dan harus berapa lahan lagi yang akan menjadi tempat akhir bagi sampah-sampah kita ini? Tumpukannya semakin hari semakin melimpah, bagai bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Yang ada truk aja. Trek. Oh iya.
dokumentasi sejarah bagaimana sampai kapan lagi sampah kita akan ditumpuk seperti ini terus. Katanya, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Di saat rumah kita sudah bersih, ada tempat seperti TPA ini yang masih menerima sampah-sampah rumah kita tanpa diolah, tanpa didaur ulang, dan hanya dibiarkan saja menggunung begitu saja. Apakah ini juga termasuk sehat? Atau ini hanya keegoisan kita terhadap kesehatan? Lautan sampah, puncak di mana sampah-sampah di seluruh kota Medan, dan ya semuanya berkumpul di sini. Bayangin mau jadi apa ini semua. Lihat ya. Harusnya setelah melihat film ini, kita semakin tersadarkan bahwa di balik kebersihan yang kita nikmati di rumah, di kampus, atau tempat di mana saja kita beraktivitas, ada satu tempat yang menampung dari banyaknya sampah, dan itu benar-benar menjadi tempat akhir dari sampah kita. Pesan masyarakat untuk TPA ini, kalau kita lihat udah bergunung-gunung, jadi kami sarankan bahwa hemat-hematlah untuk penggunaan plastik atau hal yang gampang dibuang. Tolong untuk seluruh warga Medan perhatikan sampahnya. Sip. Jadi tuh lihat sampah kalian tuh, sampah masyarakat. Tolong di rumah kalian kelola sampah kalian masing-masing. Terima kasih. Mantap, silahkan untuk mengelola sampahnya sendiri. Katanya kalau buang sampah pada tempat itu tempatnya. Sekarang pilihan hanya kita, dan hanya diri kita dan di tangan kita, mau mengolahnya atau dibiarkan begitu saja. Inilah akhir dari cerita gunungan sampah yang tidak tahu puncaknya ada di mana.